Selamat datang di Wave After Match. Kita akan membahas pertandingan yang paling seru di musim ini antara Manchester United lawan Sunderland. Ini saya nobatkan sebagai pertandingan kedua paling seru di season ini sepanjang pertandingan sepak bola di jagat raya setelah pertandingan Bayern Munchen dan PSG. Wah, gila. Yang skornya 4-5. 45. Ini nomor 2. Sejajar ya. Sejajar. Hampir Hampir ya. Enggak secara skor tapi secara permainan. Iya. Ini kalau ibarat GP Rossi dan Marquez nih. Marquez Iya. benar. Dan Tipis-tipis selalu persaingannya kompetitif gitu. Iya benar. Kalau ada yang Gila. Mengecoh orang-orang yang nggak nonton cuma Iya. nonton doang. Kalau ada yang bilang nggak seru, kalian berarti nggak nonton. Nggak nonton. Coba deh buka Nonton. YouTube channelnya United Wave, kalian lihat live reaction itu Iya, seru. betul. Oh. Jangan nonton cuma highlightnya doang. Jangan. Highlight tuh bikin shoot on targetnya United sama jumlah yang nguap, banyak kan yang nguap. Iya tadi pertandingan dimulai dengan ternyata banyak ini ya rotasi ya. San Lamens ya biasa dan back tengah 2 Maguire Martinez, back kanannya Mazraoui, back kirinya Luke Shaw, terus tengahnya tadi kayaknya kita tuh main 4-3-3 ya. Jadi Iya. kayak Maino, Mount dan Bruno. Depannya Cunha, Ahmad dan Zirkzee. Gitu ternyata nggak kuat sama sekali. Nggak ada Casemiro, kerasa banget tengahnya goyang, kerasa banget tengah kita kalah jauh sama Sunderland. Iya. Bahkan babak pertama si Bruno di mana, Mason Mount di mana, terus abis itu Maino di mana, nggak jelas 3 orang ini. Iya. Nggak ada umpan-umpanan yang bertiga buat muter ngalirin bola ke depan. Jadi bolanya mentok di situ-situ doang. Bahkan United nggak ada shot on target sama Nggak ada. sekali. Babak 1 tuh kacau. Menurutku ini bukan kita nggak ada sosok Casemiro. Kayaknya ya 3 pemain ini emang nggak bisa main bareng. Siapa? Mount, Bruno sama Maino nih terlalu hampir mirip cara mainnya mereka. Terutama Enggak, sama coba Bruno. kalau Bruno lagi. Maino, Bruno dan Mount, siapa yang holding? Siapa yang box to Ada, box? nggak ada. Siapa yang jadi playmaker? Tadi kalau nggak salah harusnya sih Kobe ya, Ya. Maino ya. main holding ya? Harusnya holding. Iya, cuman enggak juga tuh. Iya juga. Maino pun main kayak kalau dia ada Casemiro, Ya tetap dia yang harus carrying ball box to Iya, box gitu ya. Ngelewatin 1-2, tetap ngalirin bola ke depan, tetap kayak gitu. Tapi di Kerasa. luar dari rasa bahagia yang udah ditorehkan oleh teman-teman saya ini, mereka sangat happy sekali dengan hasil pertandingan ini. Banget. Di luar dari penampilan MU tadi, gua melihat ada hal yang gua respect sama Carrick. Apa tuh? Apa? Karena gue pernah merasakan waktu zaman SMA. Ini agak sedikit jauh ya perbandingannya. Iya. Tapi yang jelas gue suka dengan pelatih seperti ini. Pertama, pertandingan ini tidak begitu menentukan sebenarnya. Betul. Iya kan? Kita tetap berada di posisi 3. Terus udah gitu kita UCL juga udah dapet. Iya. Rotasi itu menjadi hal yang penting ketika pemain-pemain yang biasa selalu ada di bangku cadangan, dia butuh minute play. Iya. Dan itu dulu gue kejadian kayak gitu. Lo kalau udah menang banyak, kasih kesempatan sama pemain-pemain cadangan untuk Iya. masuk. Waktu itu gue mainnya basket. Oke, Jadi iya. kalau poinnya udah ketinggalan jauh, kasih aja kesempatan. Dan Karena itu udah gue win respect. ngejar ngasih aja. Betul, Iya. sama halnya kayak pelatih atau kejuaraan SSB anak-anak. Iya. Grassroots tuh harus muter. Lu nggak cuma pemain inti doang, nggak ada tuh SSB pemain inti. Ya. Tapi dalam hal kayak gini, Carrick tuh kayaknya mikirin hal-hal kecil kayak gitu. Meskipun nggak works ya polanya, tapi Iya, setidaknya nih gue udah kasih kesempatan lo buat lo main. Ya setidaknya Silakan. nggak kalah ya. Itu dia. Di luar dari itu, Carrick nggak kalah dan jadi aman-aman aja. Tapi kalian ada yang merasa aneh nggak sama pertandingan hari ini? Tebak dari pemain. Pemain. Iya. Motivasinya udah nggak ada kok. Bukan. Apa tuh? Kalian semua pasti nggak. Celananya kuning. Bukan. Kalian semua pasti nggak sadar. Apa? Saking nggak bergunanya kayak pemain ini kita tuh pun lupa. Ugarte di bench aja nggak ada. Oh, Bapak terlalu detail ya melihat iya. daftar pemain. Iya. Kayak Bapak punya janji atau utang ya kayak nyari. Oh, nggak ada. Nggak, saya bukan Matel Mas Ahmad. Oh, iya. Nggak, tapi bener-bener kayak tadi kan barusan gue cek. Iya ya. Ugarte nggak ada Jack Fletcher sama Tyler Fletcher Iya. yang dimana anaknya Fletcher dan ya harusnya tadi pasang mainin aja sih. Tambah hancur kok. Curiga kayaknya Dulunya juga Ugarte. nggak ada yang bisa main di ini ya, holding kayaknya. Kayaknya Ugarte lagi war tiket Persija. Itulah. Kesegiri dia. Ntar malam ya. Ntar malam. Iya. Ntar malam. Gitu dia. Tapi aduh gimana ya tadi 4-3-3 nggak jalan, justru malah lebih jalan tuh babak kedua setelah Dorgu masuk masuk. dan Embumo masuk.
Tapi ngelanjutin punya Mas Ibnu tadi, setidaknya ini tuh Carrick udah, tadi Mas Ibnu bilang detail kecil untuk nunjukin kalau emang ngasih kesempatan pemain-pemain cadangan main, plus nunjukin juga ke owner kalau nih, gua UCL pakai pemain-pemain cadangan kayak gini, mau jadi apa ya musim depan? Teguran. Iya, jadi sekalian teguran. nih, gua tuh butuh pemain loh. Lu Betul, mau ngadepin apa? Ini gua kasih betul. kesempatan main. Lawannya juga bukan lawan yang keras, Ya, lawannya juga Sunderland yang peringkatnya bawah, Iya. tapi nggak jadi apa-apa. Terbukti kita butuh banyak pemain Betul, yang emang betul. Iya. harus kompetitif di line up utama sama cadangannya karena Iya. musim depan UCL. Kayaknya itu juga Ya, tujuannya. minimal 5 pemain lah ya. Iya, kita harus banyak itu juga harus kayak dibuang-buangin satu-satu gitu Berarti loh. itu sama aja screening awal ya Iya. untuk musim depan ya gue ya. Betul. Kira-kira mana yang akan dipertahankan, mana yang kayaknya udah enggak nih. Dan itu jadi bukti tuh buat manajemen untuk memilah siapa yang dilepas, siapa yang dipertahankan. Oke juga. Zirkzee sih kayaknya kalau musim depan masih kayak agak waduh, Berat. Aneh. Kalau susah. tadi sih jujur ya, standar MU main di tim rolling aja, Iya. nggak layak. FA Karabau Nggak aja layak. susah ya. Iya. Saya tadi malas banget mundur ke belakang. Nggak layak. Makanya kalau ya sekarang kita tahu nih, kenapa yang lebih sering dipasang tuh Sesko, bukannya karena Iya. si Carrick yang nggak mau ngasih kesempatan ke Zirkzee, tapi memang Sesko tuh walaupun di TV nggak kelihatan sama kamera, tapi kan positioning dia tuh narik-narik pemain lawan, Iya. itu yang gunanya itu. Ya memang biasanya Zirkzee itu pergerakan tanpa bola dengan bolanya pun bagus Iya. menurut gua ya, di luar dari dia nggak bisa, belum berkontribusi nyetak gol, tapi dia bisa memberikan atau membuka ruang untuk rekan-rekannya. Nah, untuk pertandingan ini benar-benar bapuk. Iya. Pergerakan dengan bola atau tanpa bola jelek. Iya. Bukan berarti Sunderland-nya bagus ya. Iya. Ya menurut gua emang ini pertandingan gerasak gusuk aja. Ya Sunderland main pakai otot doang kan. Iya. Ya, Dan wasitnya juga ngasal. aku sih nggak bisa nyalain satu pemain atau spesifik siapa ya. Iya. Ini seperti yang kolektif jelek. Iya, Kolektif jelek, jelek Iya, satu, iya, jelek iya. semua, jelek ngajak-ngajak. Jadi main jelek, Ada satu yang nggak jelek. Lemons. Lamens. Sanela. Lemons saja ya tuh Itu ya. aja. Ya lumayan sih. Save-save-nya emang Iya. setara 3 poin lah. Iya, Save-save-nya dia ada 2 tadi yang krusial. Tapi emang hampir semua pemain outfield-nya kayak masa passing berapa meter nggak Nyampe. nyampe. Nggak tepat. Dan Masa tadi selain ada selain jelek sih. passingan yang nggak nyampe, menurut gua timing untuk melakukan keputusan itu Iya. mau di keeping atau mau di passing itu selalu salah. Iya. Hampir presentasinya gue bilang tuh di atas 50% salah semua tuh pemain Iya, MU. Lu kayak dan lu nggak ada kayak komunikasi permainan. Nggak ngobrol ya. Ini temen lagi megang bola, Iya. ada lawan di belakangnya, udah ngincer nih, udah screening, ngikutin. Tiba-tiba mau intercept bola, nggak dikasih tahu loh. Jadi kayak ditontonin aja. Iya udah. Ya udah nggak ada chemistry lah pertandingan ini. Atau mereka semua tuh satu tim selain Lamens benar-benar fokus supaya Bruno tuh dapat assist ya. Mungkin nggak? Babak pertama terlalu Nggak ada. babak pertama tuh nggak ada agak gitu kerasa bola. terlalu mencari-cari sebenarnya. Terlalu mencari-cari asis. Oh awal Nah, ya. Iya, awal-awal. Kayak gini-gini tuh kadang kayak yang dulu 5 pertandingan berturut-turut menang bakal potong rambut. Iya. Akhirnya jadi beban. Oh iya yang nggak jadi lagi. Nggak jadi Terus lagi. Terus Iya, sekarang bener-bener. sekarang Iya, Bruno satu pertandingan satu asis lagi Iya, bakal nyamain jadi rekor. beban. Jadi beban. Iya. Udahlah, apa sih catatan-catatan begitu? Bonus sebenarnya tuh. Benar. Iya, jadi nggak usah terlalu dikejar gitu. Tapi ini nggak boleh dibiarkan berlarut-larut menurut gua sama Carrick. Carrick harus bisa keluar. Ini jangan sampai sisa pertandingan akan melempem terus. Tadi gua ngelihat nggak tahu kenapa ya. Kalau nanti ini amit-amit ya. Iya. Kalau sampai Carrick punya masalah di MU, itu tadi tuh terlihat tuh udah suasana mukanya tuh dan emosinya kelihatan. Udah mulai kayak kayaknya nanti ada gambaran kalau MU punya masalah gamesnya nggak jalan atau timnya nggak jalan. Kurang lebih kayak tadi. Kurang lebih tuh ekspresinya kayak tadi tuh. Iya. Pusing, kusut, apa segala macem. Kayak dia udah tahu mau nonjok siapa nih di bench Iya, nih gitu. iya. Dan kayaknya memang udah nggak ada udah kayak tadi pertandingan tadi itu nggak ada chemistry tuh antara pelatih dengan pemain. Iya. Jangankan pemain antara pemain dengan pelatih tuh kayak nggak ada yang dengerin tuh. Carrick juga nggak banyak instruksi tadi ya. Iya, kayak nggak emang selalu kan nggak ada instruksi dia mah selalu cuma mantau, reading the game, Main mata. main mata, iya. Bahkan kan komen-komennya pemain waktu kita mulai yakin dan pasti dapat UCL, mereka pada komen ini layak dipertahankan. Gua siap
kita rela mati Ya. untuk Carrick. Benar. Ya. Terus Carrick tidak perlu berteriak-teriak dengan suara keras, dia dengan tatapan matanya kita sudah bisa tahu apa keinginan dia. Sampai kayak gitu chemistry-nya. Kalau tadi tuh nggak ada, gue lihat. Iya. Dan- Seolah-olah tuh kayak pemain United tuh ngerasa musim ini udah selesai buat Iya mereka sih, gitu ya. ada Kayak kayak gitu juga. Ada. Ya ada. makanya nggak ada motivasi kok. Nggak ada motivasi. Dia nggak tahu mau apa. Kecuali yang bawah tolong dong dikejarnya lebih mepet lagi. Oh. Itu pasti baru tuh. Baru tuh. Tapi- ya malah draw. Nggak becus ngejarnya yang bawah. Amat dia. Malah ngegambar ya. Iya, ngegambar malah kan kita draw. ngegambar juga jadinya. Jadi kita Draw gambar. juga kita. Kita tuh bentuk rasa hormat ke gambar kita, bukan karena frustasi sebenarnya. Iya. Nah, biar sama aja. Iya. Tapi gue curiga sih, maksudnya tadi kan antara Carrick nyoba-nyoba pakai 4-3-3 ya? Taktik baru nggak jalan. Nggak jalan itu apa karena pemain lagi off atau karena apa? Cuman ya secara gambaran besar memang sekali lagi United tuh butuh pemain banyak sih untuk. Kalau Tuh, menurutku banyak. menurutku dari taktik udahlah taktik baru, pemilihannya juga kurang. Pemilihan pemain untuk menjalankan taktik itu ya, Iya. 4-3-3 tapi midfieldernya sama-sama tipe yang hampir serupa, menurutku nggak bisa Iya, itu. iya. Jadi memang PR banget midfielder United di musim depan. Tapi emang banyak juga tadi gua ngeliat di komentar fans United lebih menitik beratkan ternyata keberadaan Casemiro itu sebegitu pentingnya sehingga pertandingan ini tuh rusak. Ya. Lu setuju dengan statement itu? Berarti emang nggak ada Casemiro, MU tengahnya nggak bisa ngapa-ngapain. Lebih kepada tipikal yang kayak Casemiro. Kalau ada yang tipikalnya juga bisa holding di belakang kuat, yang akhirnya ngebuat Mainu sama Bruno-nya bisa ke depan, bebas. Nah, kayaknya enak. Karena nggak ada filter tadi menurut gue itu. Tadi nggak ada, makanya Yang tipikal kayak gitu. semua Nggak, orang pertanyaan gini, kalau tadi ada Casemiro, pertandingan akan jauh lebih baik nggak? Tengahnya harusnya kita bisa menang, bisa fight. Nggak Pasti. semua Kalau tim menurut beda. gua nggak. Hah? Enggak ya? Menurut gua nggak. Kenapa tuh, Mas? Sama aja. Ya tadi motivasinya emang Udah nggak udah ada. beda, udah beda. Ya. Iya. Apa ya? Udah kayak Bruno aja sampai Iya sih. kalau- ini serem. sih. Gue yakin lah Casemiro pasti ketularan jelek. Ya. Tapi satu yang ternyata nggak sesuai harapanku, Martinez jelek loh. Iya jelek banget. Nyari. Kebanyakan nge-hold bola. Maguire malah justru yang aman. Aku kebayang kenapa nggak mainin Heaven lagi ya, biar dia lebih mateng gitu ya. Iya. Nggak, karena Lisandro Martinez kan Baru sembuh. Iya, bukan baru sembuh. Baru boleh selesai main. akumulasi, iya. Suspend, iya. Iya, Dan tapi- utamanya kan memang dia. Jelek loh malam hari ini. Iya, kalau Dan gue bener pemilihannya harusnya kalau dia mau buat nabung di season depan harusnya Heaven masuk. Oh, iya. Surga harusnya surga masuk. Sama Ya, ini, udahlah. menurut gua bukti kenapa ini saat pergantian pemain karena di babak kedua akhir setelah Bumo masuk, Dorgu masuk, better, lumayan setidaknya. Zirkzee Ada- keluar, Mbeumo Iya. masuk, terus Dorgu masuk, lebih better sih tadi. dan Tapi apa yang bikin better? Kalau menurut gue tetap beberapa serangan ke depannya iya ada, tapi beberapa ngambil keputusannya itu selalu salah. Bener sih. Malah Selalu jelek, tetap Individual aja itu sebetulnya menang malah iya. baik aja Sebetulnya sebetulnya. tadi harusnya malah mainnya tuh udah di tengah tuh Maino sama Ugarte, terus Bruno apa sih kok Ugarte mulu? si Mount dijadiin false nine aja kayak awal-awal musimnya sama Amorim udah paling bener Boleh, gitu. boleh harusnya. kalau itu. Kalau Karena mau Mount itu. tadi ya udah gitu-gitu aja kan. Kalah kita kok kalau Ugarte main. Serius? Ya, tapi Sa- ada sa- Kalau Dalo main, Hah? kalau Dalo main Better. better. karena iya itu kan nggak ada Dalo, seri ya kan iya, untungnya. iya. Kemarin 2 kali nggak ada kalah, nggak ada Dalo. Tapi ya udahlah ini kayak Next kita lawan siapa ya? sesuatu yang harus dilupakan. Nottingham Forest last Habis home dalam Nottingham home ya? Forest kita Di last match atau bukan? game. Enggak. Oh, last match kita Last away. match-nya Brighton. Oh, aduh. kita last home match iya lawan Nottingham Forest dan ini kalau main kayak gitu tadi mengecewakan banget sih buat publik Old Trafford apalagi pertandingan terakhir dan kemungkinan besar ada sesuatu ya kok ya. Kemungkinan besar besok selain ada pertandingannya ada sesuatu yang ya Terakhir. farewellnya Casemiro atau kalau ya. sesuai prediksinya Om John ada penetapan Carrick sebagai Wah, kita lihat. Iya, kita iya, lihat. iya. Ya, ya, Tapi kalau- itu kalau terjadi ini Epic, bagus epic sih. banget. Kalau sampai nggak terjadi, apa perasaan kalian? Ternyata Ya, Carrick selesai di musim ini. Wah, agak Wah, Ayo. itu Ayo. Nah, sedih. itu plot Gua twist. sedih. Menurut gua plot twister. Plot twistnya nggak diperpanjang ya Nah, sih. kalau kalian kan tadi plot twistnya kata diumumin. Nah, kalau menurut gua diumuminnya malah justru
diputus kontraknya. Atau Selesai. kalau mau gimmick, Carrick satu babak kedua pelatih yang baru. Oh, teaser ya, spill Teaser, untuk teaser iya, lagi iya. ya. Untuk season depan Atau ya. ada pilihan, kalian mau Arsenal juara UCL atau Luis Enrique jadi pelatih? Ya. Aduh, pilihannya Males. Iya. Udah males bawa-bawa tim lain begitu, males banget aku berat ngapain. banget. Enggak kan di final lawan. Ya, Oh, iya, 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 iya. Sebenarnya mah itu udah tahu jawabannya apa kok. Apa? Iya, masa iya juara? Gila kali. Aduh. Ada pemain terbaik? Lemons, Pamer. Pamer, Pemain selamat. terburuk? Zirkzee. Banyak semua. Zirkzee. Semua. Zirkzee 3 Semua. menurutku. Kolektif. Kolektif jelek. Kolektif semua jelek. Kolektif 3 semua kecuali Lemons. Busuk MU semua hari ini. Busuk. Tarkam abis, gerasak busuk. Ah, udah capek gua. Dah, terima kasih yang udah nonton. Thank you semuanya. Sampai jumpa. Thank you semuanya guys. See you.